Ya, shalom, shalom, haleluya. Saya ucapkan selamat malam untuk setiap kita. Selamat malam saudara. Malam hari ini kita bersama-sama akan belajar akan pribadi dari seseorang. So malam hari ini adalah satu edisi yang spesial. Jadi kita akan tunggu guest kita akan masuk malam ini ya. Kita akan buat interview sekali lagi. Haleluya. Saya juga mendorong mari saudara join. Haleluya. Halo, welcome Ana. Yes. Puji Tuhan. Boleh panggil kawan-kawan yang lain ya. Haleluya. Iya, silakan silakan saudara. Haleluya. Halo, halo. Yes. Ya, shalom semua. Selamat malam, ini guest Selamat kita. malam. Halo, apa kabar? Shalom. Welcome, welcome. Senang sekali boleh bergabung ya. Haleluya. Kita akan Haleluya. berdoa dulu malam hari ini saudara. Sebelum Amin. kita akan belajar dari kehidupan dari seorang yang cinta Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Terima kasih buat programmu. Terima kasih Tuhan berikan sekali lagi buat kami belajar dan terus belajar. Diisi akan firman-Mu, diisi dan diisi selalu. Hamba berdoa, bahkan untuk interview malam ini Engkau memberkati kami, berkati juga untuk Magdalena yang sudah join Tuhan, yang sudah bersedia akan men-sharekan hidupnya. Kami berdoa, siapapun yang join live akan diberkati. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, amin, haleluya. Amin, amin. Yes, halo, senang sekali. Magdalena, boleh perkenalkan diri? Siapa tahu ada yang berkenalan atau satu kampung yang join live malam ini. Ya, silakan. Shalom dan selamat malam buat semua teman-teman di live streaming Konser Tabernakel pada malam ini. Nama saya Magdalena. Saya berasal daripada Sarawak. Sudah kawin. Hai. Jadi beliau tidak single tetapi dia sudah kawin ya. Silakan. Ya, itu saja. Itu saja. Oke, saudara, malam hari ini saya mau mengalu-alukan sesiapa yang satu kampung dengan Magdalena. Yeah, boleh tulis komen di sini. Halo. Hello, haleluya. Iya, puji Tuhan. Ada Sekarang yang kita join, mau belajar. ada ya, yang join saudara. malam ini. Ya, ayo say hello ya, supaya kita sama-sama belajar. Yes. Sekarang kita boleh tanya ya Magdalena, bolehkah kamu share bila dan di manakah kamu terima Yesus secara pribadi? Shalom. Sebelum saya mulakan sharing saya pada malam ini, terima kasih buat kesempatan. Kalau secara pribadi saya terima Tuhan Yesus itu 2004. Masa itu adalah kami membuat sekolah gabungan dari setiap sekolah ada 3 daerah sekolah, jadi dikumpulkan menjadi nama program itu ICF. Jadi di situ saya dilawat Tuhan, di situ saya dijamah Tuhan, dan di situ juga saya dibaptis dan terima Tuhan Yesus. Tapi disitulah saya benar-benar menerima yang namanya pengenalan dengan Tuhan itu secara pribadi. Di waktu itu saya terima Tuhan masa itu dari pribadi saya lah, masa 2004 ya, sorry. Oke. Jadi kira-kira menurut pandangan kamu, apa
perbezaannya sebelum dan selepas kamu terima Yesus? Apa perbezaan yang real yang kamu boleh rasa? Dulu saya itu sukanya berdendam. Saya tidak mau share ke orang. Saya pada mulanya dulu saya tuh suka tidak suka menceritakan sebenarnya hal suka berendam lah, maksudnya hidup saya itu penuh dengan kemarahan. Saya itu sangat tidak suka dahulunya, tidak suka dengan kepada bapak saya sebab dia terlalu keras dengan kami. Awal sebelum saya terima Tuhan Yesus itulah perbezaan dia sangat jauh. Bila saya terima Tuhan, saya itu punya kasih kepada bapak saya dan saya mengampuni dia. Jadi di situ saya dilawat Tuhan, di situ saya merasakan tidak ada lagi kemarahan, sakit hati, dendam dengan dia, tapi saya itu punya mengasihi dia, malah kasihan lagi dengan dia. Jadi saya itu sangat-sangat hidup sangat berbeda lah sudah setelah terima Tuhan Yesus. Jadi itu yang benar-benar membuat hati saya itu percaya yang Tuhan itu, kalau saat kita sudah dijamah oleh Tuhan dan menerima Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, beza dari yang sebelumnya. Hidup kita akan terus berubah. Jadi kita punya akan kasih dan sukacita yang penuh-penuh dalam hidup kita. Jadi saya seperti itulah. Saya seperti itu. Sebelum saya terima dia dan saya sudah terima dia, itu penuh dengan sukacita. Hati itu rasakan wah, lepas daripada segala-galanya yang pernah saya lalui sebelum ini. Haleluya, praise the Lord. Ya, jadi sangat ada perbedaan ketika kita terima Yesus ya dan sebelum kita terima Yesus. Oke, malam hari ini boleh share, mungkin ada beberapa pengalaman hidup kamu, 1 atau 2 mujizat yang sangat melekat di hati kamu ya dalam sepanjang hidup kamu sampai hari inilah. Silakan. Salah satunya yang paling melekat di hidup saya itu adalah Tuhan terus bawa saya Tuhan suruh saya adakan sepelainan dengan saya. Kami itu sebelum kami ke Thailand, kami disuruh Tuhan berdoa keliling di Thailand. Hanya kami berdua. Tapi sebelum kami pergi, saya punya tidak mencukupi keuangan. Jadi saya percaya yang mujizat dan supernatural Tuhan itu pasti terjadi. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati. Yang saya percaya sekalipun itu last minute. Jadi saya sebenarnya punya bisnis juga di sebalik itu. Di last minute orang itu membeli dan saya punya keuangan untuk pergi ke Thailand masa itu. Jadi itu sangat-sangat last minute. Saya rasa petang sebelum kami berangkat pada malamnya itu sudah baru dia kasih ke saya. Jadi itu sangat melekat dengan saya dan itu sangat memberkati buat saya. Saya selama ini hanya dengar kesaksian daripada orang lain. Banyak hamba Tuhan share itu Tuhan pasti melakukan walaupun itu last minute. Jadi saya itu Tuhan ajari saya seperti itu. Jadi saya percaya yang Tuhan itu pasti melakukan walau mungkin itu berapa jam, tapi itu sangat masih di mindset saya, masih saya sangat memberkati dalam hidup saya. Itu salah satunya. Ya, yang kedua adalah terobosan bila saya menaruhkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan itu sering minta sesuatu ke saya. Jadi saya itu sanggup meletakkan, satu hal saya belajar apakah kita sanggup untuk meletakkan itu semua untuk Tuhan ataupun tidak. 2 kali saya dapat mujizat itu melalui tap telepon yang saya pernah terima. Jadi itu adalah salah satunya. Saya tidak pernah pegang, saya hanya ikuti apa yang Tuhan suruh saya. Jadi saya tidak pernah menginginkan, walaupun kadang-kadang kan kemanusiaan kita, tapi saya ingat apa yang saya sudah janji dengan Tuhan. Saat saya terima, saya tanya dengan Tuhan, Tuhan, apakah ini punya saya ataupun orang lain? Tapi Tuhan menjawab kepada saya, kamu harus bagi ke orang lain. Jadi saya turuti apa yang Tuhan mau. Malah saya dapat 2 kali sebenarnya tap ini sebenarnya. Itu tap, kalau kita tahu tap
Apple, bukannya murah sebenarnya. Jadi kalau orang Wow, haleluya. Wow, kalau oke. Praise the orang lain Lord. mungkin Ya, mungkin berkata sangat bodoh. Tapi part saya ingin menyukakan hati Tuhan, apa yang Tuhan ingin. Jadi saya bilang Tuhan, apapun yang menjadi kesukaanmu, biar itu menjadi kesukaan saya. Sebenarnya orang-orang yang sama sekerja dengan saya itu sebenarnya saya tahu mereka punya jealous, mereka tuh sering cuma main-main saja dengan saya. Mereka cakap, wah berturut-turut kamu 2 kali naik pentas, yang kamu punya dapat seperti apa yang kamu haleluya. dapat tahun lepas. Jadi saya sebenarnya Praise the mereka itu Lord. tawar menawar dengan saya. Mereka bilang, Meg kasih ke saya beli dari saya. Tapi saya cakap saya tidak mau jual. Saya pakai sendiri alasan sebenarnya. Tapi sebenarnya saya turuti apa yang Tuhan mau. Itu sebenarnya sangat melekat di hati saya. Sehingga itu menjadi berkat buat saya. Yang saya mujizat yang pernah Tuhan lalui dalam hidup saya. Hingga kedua kali Tuhan uji saya sama ada saya mau memberi ataupun hanya itu saya pegang untuk diri saya sendiri. Jadi itu benar-benar mujizat yang ajaib sekali buat saya. Praise the Lord. Haleluya. Ya, ya, Amin. Tuhan itu setia ya. Tuhan itu setia. amin. Puji Ya, Tuhan. Saya percaya Anda-anda yang join live malam ini sangat diberkati ya. Oke, amin. Magdalene, adakah ayat yang sangat menyentuh hatimu? Ya, mungkin 2-3 ayat yang menjadi satu rema tersendiri dan siapa tahu ayat itu akan bisa menjadi berkat bagi yang boleh join live malam ini. Silakan. Oke, satu ayat firman Tuhan yang sangat melekat di hati saya itu adalah Yes. saya bacakan ya dalam Roma ayat 3 hingga 4. Ya. Saya bacakan ya sekejap ya. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dia berkata begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ayat ini 2 kali diulang tahan uji, dan ketekunan 2 kali disebut juga. Tapi yang saya sukai daripada ayat ini adalah melalui kesengsaraan kita. Maksudnya apa yang kita alami dalam hidup kita, izinkan Tuhan menguji setiap kehidupan kita. Apa kita tahan dengan Tuhan atau kita teguh dengan Tuhan atau kita berharap dengan siapapun. Jadi saya sangat suka sejak saya dapat ayat ini sebenarnya saya itu sangat macam Tuhan, apakah saya sanggup untuk tahan uji dengan apa yang saya akan sedang lalui ataupun saya akan terus macam mana. Tapi Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Apapun yang dia janjikan, dia sedang melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Jadi itu sangat mendorong buat saya ayat firman ini jadi macam kesukaan saya sendiri pribadi. Sebab itu apapun yang kita lewati, saya lewati itu menjadi gemaran saya. Saya percaya setiap apapun yang kita lalui itu Tuhan punya janji dan Tuhan mau kita itu sentiasa bersama dengan Dia. Kalau kita percaya saja dengan Dia, Dia pasti akan melakukan sesuatu. Pakailah apa yang Tuhan ingin karuniakan dalam hidup kita dan teruslah maju apapun yang kau sedang lewati dalam hidupmu. Baik masa lalumu, baik masa apa yang kau sedang lewati saat ini, mungkin dunia berkata kita tidak ada harapan. Seperti ada ayat ini menimbulkan pengharapan. Jadi kita itu berharap kepada siapa? Ada kita mengharap kepada manusia ataupun dunia. Itu sebenarnya. Jadi kita itu harus berharap kepada Tuhan. Biarlah kita itu terus dan bergantung dengan Dia selalu. Pesan saya dari saya, belajarlah untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan. Seperti apa yang firman Tuhan yang kita dengar semalam. Bergaulah dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu menuntun kita dalam hidup kita dimanapun kita berada. Walaupun itu sangat orang kata sangat simple, tapi sebenarnya itu memberkati. Kalau secara pribadi saya, sebenarnya Tuhan itu berjalan dengan saya itu banyak yang dia bagi tahu dengan saya step by step. Kadang-kadang saya pikir macam tidak apa logika manusia pikir
itu tidak menginginkan kedagingan kita, tetapi yang Tuhan mau sebenarnya. Jadi harus turuti, dan tahan uji apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, proses demi proses dalam hidup kita. Itu saja dari saya. Selamat. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Yes, yes. Sekali lagi kami mau berterima kasih ya untuk Magdalena yang sudah share untuk kita ya. Malam hari ini saudara, sebetulnya saya percaya tidak ada kebetulan, karena saya juga mau men-sharekan perkara yang tadi waktu saya dengar dia bersaksi, saya juga sangat diberkati. Karena apa yang mutiara malam hari ini saya mau share, tajuknya adalah bertahan dalam pencobaan, ya. Amin. Bertahan di dalam pencobaan, yes, ya. Ya, jadi betul. sekali lagi saya rindu, mari kita akan belajar, oke? Magdalena boleh join atau boleh live, is oke ya. Tapi kita akan belajar malam hari ini. Mari kita belajar, dia itu bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wow, saudara, dikatakan bahwa firman Tuhan ini jelas ketika orang itu bertahan di dalam pencobaan. Ingat, orang yang bertahan dalam pencobaan dan orang itu sudah tahan uji, maka dialah yang akan menerima mahkota yang Tuhan beri. Kita hari-hari ini mengalami ada banyak pergumulan ya. Anda dan saya kita melewati ada banyak yang namanya pergumulan kehidupan. Ditambah kita memasuki sebuah musim yang berbeda. Namun satu hal yang saya rindu untuk dorong setiap kita, khususnya saya mau berkata dalam Mazmur kepada orang-orang benar, haleluya, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Sekali lagi dikatakan mata Tuhan. Perhatikan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Saudara, jika hidupmu hari ini benar, maka engkau akan didengar oleh Tuhan. Ada amin? Dan saya mau berkata, pastinya jangan kita juga saudara, kita mudah cemburu. Kita jangan mudah iri hati. Ketika engkau melihat ada orang fasik, ada orang yang tidak benar, kenapa mereka diberkati sepertinya? Kenapa orang tidak benar hidupnya banyak duit? Saya mau berkata bahwa yang namanya kelimpahan banyak duit itu bukanlah sebuah poin. Tetapi Tuhan mau berkata Anda dan saya harus hidup benar. Itu poin yang Tuhan rindu saat kita ada di bumi. Mazmur 73. Pagi ini waktu saya membaca ini bacaan harian saya sangat diberkati. Ayat ini berkata dalam Mazmur 73 ayat 18 hingga 20 berkata, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudara, apapun dalam hidup ini, saya mau berkata, jangan mudah iri hati kepada kekayaan atau apa yang orang dunia miliki. Yang saya mau dorong hari-hari ini, mari kita ekstra berjaga-jaga. Mari kita lebih berjaga-jaga. Kita mau urusi diri kita, kita evaluasi diri kita. Sebab yang namanya kedatangan Tuhan menjemput mempelainya sungguh tidak lama lagi. Ya, dan saya mau mengingatkan buat kita, Tuhan mau kita semakin melekat dengan Tuhan. Tuhan mau. Ingat saudara, hari-hari ini yang Tuhan rindu, dimanapun engkau berada, dari manapun asalmu, apapun kesibukanmu, saya mau berkata, mari melekat dengan Tuhan. Karena dunia akan pada dasarnya masuk dalam kebinasaan. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa yang melekat kepadaku,
Ya, dikatakan dalam Mazmur 91, sungguh orang yang melekat dengan aku akan mengalami apa? Proteksi Tuhan. Mazmur 91 itu jelas berkata, sebuah perbezaan, janji-janji Tuhan akan dinyatakan bagi orang yang melekat, hatinya melekat kepada Tuhan. Ada amin saudara? Mazmur 71 ayat 1 juga berkata dengan jelas, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Katakan haleluya. Setiap Anda dimanapun kau berada, saya mendorong saudara, mari jaga hati kita ini tulus, hati kita bersih. Amin saudara. Ya, saya pernah share dalam satu ibadah CST mengenai hati yang suci. Dikatakan berbahagialah. Dalam Matius berkata berbahagialah orang yang hatinya suci, sebab dia akan melihat Allah. Saudara, hari-hari ini mari kita jaga hati kita. Jangan mudah cemburu, jangan mudah iri hati. Ada amin. Katakan yes, yes, yes. Sebab apa? Menjaga hati bukan perkara yang mudah. Lebih mudah kita menjaga yang namanya anak, ya kan, menjaga keluarga kita. Tapi menjaga hati, who knows? Siapa yang bisa tahu? Yeremia berkata hati itu licik. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita. Ya, kita akan juga dikatakan bahwa kita akan diangkat dan masuk di dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, jangan pernah iri hati dengan keberhasilan orang di luar Tuhan. Saya mau menyerukan malam ini, belajar percaya Yesus, belajar percaya Tuhan. Mazmur 73 ayat 23 hingga 28. Saya mau baca buat kita saudara ya. Mazmur 73 ayat 23 hingga 28. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan kebahagiaanku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, dan biar ini juga menjadi komitmen Anda yang join live malam ini. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Katakan amin, haleluya. Dikatakan Anda yang suka dekat dengan Allah akan menceritakan kemuliaannya. Saudara, malam hari ini sekali lagi, siapapun engkau yang join live, jika engkau lemah, mari tetap tekun dan tahan uji. Sebab kita semua melewati semua penderitaan yang sama. Bahkan Alkitab berkata penderitaan kita dialami seluruh orang di dunia ini. Jangan pernah engkau berkata sendiri. Yang saya dorong, yang mari kita putuskan, yaitu apa? Cari Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita melekat kepada Dia. Ada amin. Haleluya. Malam hari ini saya akan tutup perenungan kita dan interview kita saudara. Ada satu lagu yang saya rindu untuk kita akan pujikan bersama-sama sebelum kita tidur. Dan saya rindu biarlah lagu ini bukan sekedar lagu, tapi biarlah ini menjadi sebuah pujian iman bagi kita. Tajuknya berkata, selain Kau tiada yang lain. Ada amin? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain. Amin. Yang kepadaku di sorga, selain Kau tiada yang lain. Amin. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Katakan saudara,
sekalipun dagingku dan hatiku. Terima kasih Tuhan. Yes, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetaplah Allah selama-lamanya. Yes, saudara, saya rindu biar ini menjadi iman kita. Apapun yang kau hadapi, sekalipun itu di luar dari kenyataan, di luar dari harapanmu, jangan pernah undurkan imanmu. Amin. Engkau tiada yang lain yang padaku di sorga, selain kau tiada. Ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Amin. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Oh yes Lord. Lipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih juga untuk kesaksian yang kami dengar malam ini. Kami percaya bahwa harapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk semua yang join live malam ini. Yang sedang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bangkitkan iman mereka Tuhan, agar mereka percaya ada Engkau kekuatan kami. Sebentar kami mau tidur dengan damai sejahtera Allah. Kami terima anugerah Tuhan, kami terima kemenangan, kami terima kekuatan, kami terima hikmat, dan esok pagi kami sambut berkat yang ajaib yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Diberkati juga Tuhan Geskai malam ini, Magdalena yang sudah menyampaikan kesaksian buat kami. Diberkati hidupnya, suaminya, dan kerinduan mereka. Anugerah-Mu turun atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam untuk setiap saudara, dan kita berjumpa esok hari dalam Mutiara Malam. Tuhan memberkati.